Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya. Apa kabar? Inang harap semua anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, Inang ingin menyapa semua adik-adik sekolah minggu Resort Jaya 1, Sekolah Minggu Jelambar dan juga Raja Wali. Nah, adik-adik, apakah sudah siap untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap ya? Tapi sebelumnya Inang mau tanya dulu nih. Siapa yang tadi pagi ketika bangun langsung berdoa? Wah, bagus ya. Ingat adik-adik, setiap bangun tidur kita harus langsung berdoa. Kita menyapa Tuhan dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Nah, Inang ajak adik-adik semua untuk bernyanyi bersama. Kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan adik-adik ambil sikap yang baik, kita akan mulai berdoa. Selamat pagi adik-adik semua. Kiranya adik-adik dalam keadaan sehat dan sukacita dimanapun adik-adik berada saat ini. Di pagi hari ini, marilah kita memberi waktu sejenak untuk berdoa, untuk membuka ibadah virtual kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah Bapa di sorga atas segala kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini atas segala pemeliharaanmu. Engkau menjaga kami sepanjang tidur kami dan membangunkan kami pada pagi hari ini dalam kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Kami sungguh merasakan bagaimana kasih-Mu memelihara kehidupan kami setiap harinya, dan kami masih dapat menikmati kehidupan ini. Itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena hidup kami sangat berharga bagi Tuhan. Bapa di dalam sorga, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya Engkau juga yang menyertai teman-teman kami yang saat ini belum bergabung bersama kami dalam ibadah virtual ini,
untuk dapat segera bergabung bersama-sama dengan kami di sini beribadah kepadamu. Dalam Kristus Yesus, Juru Selamat dunia, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana? Masih semangat terus ya mengikuti ibadah online kita? Nah, sekarang di sini Inang punya sebuah gambar seorang tokoh Alkitab. Adik-adik ada yang tahu nggak? Siapa sih nama tokoh Alkitab yang ada di gambar ini? Betul sekali, ini adalah Daud ya adik-adik. Sebelum menjadi raja, Daud adalah seorang gembala yang tugasnya sehari-hari menjaga kawanan domba. Nah, ketika dia sedang beristirahat adik-adik, Daud senang sekali memuji Tuhan. Dia bernyanyi dan juga memainkan alat musik seperti kecapi dan juga suling. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi seperti Daud memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian, Yesus kekasih jiwaku. Adik-adik terkasih, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya, siapkan posisi duduk yang baik. Kita mau siapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari adik-adik kita bernyanyi lagu Roh Kudus yang Manis.
Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu datang kepadamu kembali. Kami mau disapa oleh firman Tuhan pada hari Minggu ini. Tuhan, sucikan dan kuduskan kami supaya kami layak untuk menerima firman Tuhan. Dan berkat Tuhan dalam firman Tuhan tidak hilang. Bahkan kami renungkan setiap hari menjadi bekal bagi masa depan kami. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu ya Tuhan. Supaya bukan hamba-Mu yang berkata-kata, tapi Engkau-lah yang mau berbicara bagi jemaat Tuhan GKPI Resort Jaya 1 yang terdiri dari GKPI Jelambar dan GKPI Raja Wali Ancol. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat dimanapun kalian berada. Perkenankan, nama Abang Samuel Nainggolan dari GKPI Raja Wali Ancol. Halo semuanya. Sebelum Abang bercerita, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Perikopnya ialah orang Samaria yang murah hati. Abang bacain ya, kamu juga di rumah membacakannya. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, perbuatlah demikian."
Adik-adik, ini ada ya seorang ahli Taurat datang mau mencoba Yesus, ya. Dia bilang begini, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kita bisa tahu ahli Taurat ya pasti mengerti akan firman Tuhan, tapi dia tetap bertanya. Itu adalah maksudnya untuk mencobai Yesus. Tapi Yesus menjawab, ya. Yesus bilang gini, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Adik-adik, ya, Yesus bilang gini, "Kamu kan tiap hari kan baca firman Tuhan, ya kan? Ahli Taurat gitu, ya kan? Tuhan bilang gini, Tuhan Yesus bilang gini, apa yang kamu baca? Dijawab sama ahli Taurat ini, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Waduh, tahu ya. Dan benar jawaban ahli Taurat itu. Ya. Tapi masih saja mau mengganggu seperti mengganggu Yesus, ya, dengan pertanyaan-pertanyaannya itu. Mungkin biar Yesus sepertinya tidak bisa menjawab, ya. Bertanya lagi, ya. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, waduh, ya, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Ini om ahli Taurat ini kayaknya bagaimana gitu ya, adik-adik ya? Apa memang dia tidak tahu, tidak jelas, membaca terus tapi nggak mengerti? Wah, Yesus kasih, Yesus sabar, guru. Yesus memberikan ilustrasi, ya, perumpamaan tentang seorang yang melakukan perjalanan dari kota Yerusalem ke kota Yeriko. Dibawanya banyak, ya, harta benda, ya, mungkin ada onta, ya, mungkin ada harta benda yang lain, pakaian, makanan, begitu katanya, ya. Turun dari Yerusalem ke Yeriko, mau masuk nih ke Yeriko. Tahu gak adik-adik? Dirampok, ya. Selain itu, barang-barangnya juga dicuri. Selain itu, dilukai. Supaya tidak bisa mengejar. Seperti itu, ya. Dilukai sehingga dihajar habis-habisan juga, sehingga dia tidak bisa bangkit lagi, tidak bisa mengejar. Wah, barangkali banyak sekali, ya,
penyamun atau perampok, ya, yang menghabisi orang ini sebab dia sendirian. Ya. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Tahu penyamun? Mereka tidak bekerja. Ya. Mereka senang berkumpul-kumpul, ya, untuk berbuat kejahatan. Itu penyamun, ya. Mereka mencari orang-orang yang lemah, yang bisa diperdaya, yang bisa ditipu untuk keuntungan bagi diri mereka sendiri. Mereka tidak bekerja, penyamun, ya. Yang bukan saja merampoknya habis-habisan, bukan saja merampoknya habis-habisan. Jadi karena ada kata bukan saja, berarti ada kelanjutan daripada perbuatan penyamun-penyamun ini. Tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Tahu setengah mati? Antara hidup dan mati. Luka-luka, sadar atau tidak sadar, itu adalah setengah mati. Dalam dunia bahasa kedokteran namanya koma. Ya. Ditinggalkannya di jalan. Wih, serem ya adik-adik ya. Kok tega ya? Ya, seperti itulah yang dialami orang ini. Harta bendanya diambil. Dia dihabisin. Tidak sekedar dilukain begitu doang, tetapi lebih parah lagi, dipukul. Mungkin diinjak, mungkin ditusuk. Waduh, mengerikan sekali ya. Abang, jangan diteruskan lagi. Mengerikan sekali. Ya, seperti itulah. Ya, adik-adik. Betapa menderitanya orang ini. Dia mau datang ke daerah yang baru. Dia injak. Setelah dari Yerusalem. Waduh. Apa yang terjadi kelanjutannya? Waduh. Tolong. Waduh. Namanya daerah sepi, adik-adik, ya. Pasti dia minta tolong. Nah. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Imam turun. Ada siapa itu? Waduh, ya ampun, luka, takut, aduh kesian ya. Bagaimana ini? Gak ada orang, aduh kesian ya. Imam itu pergi, ditolongin gak? Adik-adik, orang tadi, wah, boro-boro ditolongin, diperiksa saja tidak, dipegang saja tidak. Nah, itu imam. Imam itu tahu siapa? Iya, mengerti firman Tuhan. Terpelajar, tahu hukum kasih, ya kan? Itu udahlah ya, pergilah imam itu. Terus demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan.
datang seorang Lewi. Aduh, aduh, siapa itu? Aduh. Wah, aduh, berdarah-darah adik-adik. Aku nggak bisa bantuin nih, sebab aku seorang diri. Nanti malah aku yang dituduh membunuh orang itu. Hah. Pergi seorang Lewi yang tadi. Tahu, Lewi dia adalah yang Tuhan pakai untuk bekerja di rumah Tuhan. Ya, ditolongin? Tidak. Ya. Nah, apa kata firman Tuhan selanjutnya yang terjadi sama orang yang sekarat ini? Lalu datang seorang Samaria. Tahu Samaria? Siapa? Wah, itu bagi bangsa Yahudi disebut kafir. Tidak mengenal Allah. Apa yang diperbuat seorang Samaria itu? Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Aduh, aku bantuin saja nih. Pak, tolong saya dirampok. Aduh, luka-luka banget. Aduh, apa yang diperbuat seorang Samaria ini? Ya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Dibalut dulu, ya. Apa yang terjadi? Ya, biar berhenti dulu darahnya. Tahu dibalut, ya kan? Artinya ditutup dulu. Ya. Luka-lukanya. Nah. Udah ya Pak? Oh, firman Tuhan katanya belum. Tidak sampai di situ saja. Ya, belas kasihannya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Wow, ternyata dia bersihkan dulu luka-lukanya pakai minyak dan anggur, ya. Dibersihkan, ya, minyak dan anggur supaya bakteri-bakteri bisa hilang, ya, daripada luka tusukan ini, ya, semua, ya, dibersihkan. Kebetulan dia bawa, ya kan? Nah, seorang Samaria ini tidak memikirkan, ya, waduh, nanti saya jadi habis deh minyak dan anggur saya. Waduh, nanti saya jadi disangkakan yang membunuh ini orang. Wah, seorang Samaria tidak mengatakan, aduh, saya pasti akan habis ini waktu saya mau pergi ke tempat anu. Tenang ya Pak, saya bersihkan pakai minyak dan anggur. Minyak kalau kena luka, minyak dan anggur, ya, minyak kalau kena luka nggak sakit, adik-adik kalau minyak, ya. Coba kalau adik-adik kena sundut nih jauh-jauh ya, misalnya nih ya, kena sundut rokok, ya,
Kalau adik-adik atau tidak sengaja kena sundut rokok, basuh pakai minyak. Nah, tidak akan sakit. Mungkin sakit pada waktu kena sundut itu, atau waktu adik-adik kena tusukan benda tajam tidak sengaja, pisau kah atau gunting kah. Nah, ya. Minyak dan anggur. Anggur buat apa? Menetralisir daripada kuman dan virus-virus yang ada pada luka, ya kan? Siapa tahu nanti jadi tetanus, ya kan? Maka pakai anggur zaman dulu, ya. Tidak ada obat-obat seperti yang kita kenal, ya. Dulu pakai minyak dan anggur, ya, sudah cukup dengan kemampuan anggur buat menetralisir kuman-kuman penyakit, membersihkan seperti itu. Nah, udah sampai di situ, terus dibalut, sudah. Oh belum, ya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Waduh, dia bawa keledai korban ini udah dicuri, dia nggak ada kendaraan, didudukannya di keledai dia. Wah, buat ditaruh ke tempat yang aman. Wah, dianya naik keledai gitu, berbarengan. Keledai bukan seperti kuda, ya, bisa berdua orang. Keledai satu orang, karena bentuknya kecil. Nah, seperti ini gambar keledai. Oke. Nah, kamu kan sudah lihat kan gambar keledai kecil. Bagaimana bisa dua orang? Lantas si pemilik keledai yang tadinya ada di dalam keledai, dia harus jalan. Ya dong, karena satu sudah penuh muatannya, cuma satu orang. Nah, adik-adik dia bawa, udah gak apa-apa deh, saya sehat kok. Nah, biar yang sakit ini aja. Nah, kita lihat lagi ya firman Tuhan. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Aduh, dibawanya lagi ke penginapan dan merawatnya. Ya, dia datangi penginapan. Ya, buat orang ini kan, korban ini tidak tahu di mana rumahnya. Dia belum bisa berkata-kata, masih pingsan. Wah, dia cari penginapan. Dia nggak pikir, aduh, penginapan saya bayar nih nanti nih, saya nih yang ketumpuan nih. Wah, tidak berpikiran seperti itu. Udah, yang penting nyawa orang ini lebih penting, berharga. Nyawa, lalu datang ke penginapan, datang ke penginapan, ya. Nah, setelah itu ketemu sama yang punya penginapan. Tolong rawat orang ini, saya kesian melihatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Nah, besoknya nih, dia ada 2 dinar, ya, uang di tempat itu, ya, di wilayah itu, ya, 2 dinar. Nih, saya kasih 2 dinar, ya, 2 dinar bukan yang kecil harganya, mungkin itu besar lah, ya. Nah, 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, bilang begini, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Wah, tolong ya Pak, ini rawat orang ini.
saya mau ke tempat tujuan saya. Saya adanya segini dulu. Nanti saya karena nggak bisa mengurusi orang ini yang sekarat sampai sembuh, saya titip kepada Bapak, kepada penginapan Bapak. Tolong ya Pak, ini saya kasih 2 dinar. Kalau Bapak merasa kurang, setelah merawat orang ini sampai sembuh, nanti saya ganti deh Pak. Setelah saya kembali dari tempat tujuan saya pasti balik deh Pak. Dibilang seperti itu. Wah. Orang Samaria ini benar-benar luar biasa. Ya, pengorbanannya begitu hebat sekali. Ya, dikenal korban ini? Tidak dikenal. Ya. Apakah korban ini nanti bisa membayar semua yang dia keluarkan? Belum tentu, karena sudah habis. Semua sudah diambil sama perampok tadi, yang penyamun yang tadi, yang di awal. Tidak dikenal dia. Ya. Terus dalam ilustrasi itu, ya, Yesus mengakhiri ilustrasinya. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Nah, tadi kan ada imam, ada Lewi, ada orang Samaria. Nah, tadi kan pertanyaan daripada ahli Taurat ini buat membenarkan dirinya, dia bilang, siapakah sesamaku manusia? Yesus sudah selesai memberikan perumpamaan itu. Nah, maka Yesus menjawab, ngerti gak nih, ya, dari cerita, ya? Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Gitu pertanyaannya, simple ya. Tuhan Yesus kasih contoh, nah, terus jawab, coba. Nah, orang itu, ahli Taurat itu menjawab begini, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Maksudnya siapa? Adik-adik? Siapa? Coba sekali lagi, siapa maksudnya? Betul. Orang yang dimaksud adalah orang Samaria yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Adik-adik, bangsa Yahudi itu dulu menyebut sesama manusia itu hanya sesama bangsanya saja sendiri. Kalau bangsa Samaria ini bukan sesama manusia bagi mereka. Begitu. Adik-adik, ya, dengan demikian sudah terjawabkan tidak pertanyaan dari ahli Taurat tadi? Wow, ahli Taurat tadi hebat juga nih Yesus, ya, memberikan perumpamaan, ya, mengajarnya pas, perumpamaannya bagus. Nah, itulah Yesus kita, ya. Nah, jadi siapakah sesama kita manusia? Adik-adik, kalau sesama manusia bagi diri adik-adik siapa? Apakah teman satu agama dengan adik-adik? Apakah teman satu suku sama adik-adik? Apakah teman yang punya kehidupan ekonomi yang sama dengan adik-adik? Bagi adik-adik itu sesama manusia? Wah, jangan adik-adik pikir sesama
suku manusia itu teman satu suku saja, bukan. Teman satu agama, sesama manusia, teman satu gereja. Wah, tidak boleh adik-adik. Sesama kita manusia, lebih daripada itu, ya. Di luar suku kita, di luar agama kita, di luar ras kita, itulah sesama kita, ya. Jangan memilih-milih teman. Betul gak? Nah, Tuhan Yesus, ya, sudah menebus kita. Mati di kayu salib. Ya, kasihnya begitu besar buat kita. Kita dikenal Tuhan Yesus gak? Kita tidak dikenal Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mau mati buat kita. Siapakah kita? Coba. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib buat kita. Tuhan Yesus saja mau mengasihi kita. Kenapa kita tidak mengasihi orang-orang di luar suku kita, di luar strata sosial kita, di luar agama kita? Mengasihi orang, ya. Jangan memilih-milih sama teman. Kan nanti kita kan yang pertama sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, ya kan? Maka Tuhan harus bilang kepada kita, kita harus mengasihi semua orang. Jangan memilih-milih teman yang pinter, yang mampu, yang apalagi yang punya keahlian, yang juara. Semua kita harus temani, ya. Kita harus mengasihi semua, ya. Kita tidak tahu kapan kita akan membutuhkan pertolongan orang lain. Yang pasti suatu saat kita akan membutuhkan pertolongan orang lain. Maka di saat itu pula kita mengharapkan tidak untuk pada teman satu suku, teman satu agama. Pada saat kita sangat butuh pertolongan, kita tidak mencari, aduh, saya sudah luka, saya mau cari teman satu suku saja yang mau menyembuhkan saya. Tidak, kita mengharapkan bantuan orang lain. Maka dari itu adik-adik tidak boleh dalam memilih-milih teman, ya adik-adik, ya. Nah, sebab apa? Tuhan Yesus sudah mau mati buat kita. Begitu, ya. Kalau adik-adik merasa, saya mau milih sama teman yang cantik sajalah. Saya mau milih sama teman yang pintar main game saja. Saya mau pilih teman yang pintar main bola saja. Saya mau pilih teman yang jago matematika, jago biola, jago gitar, jago piano. Wah, adik-adik pasti belum menyadari bahwa kasih Kristus itu buat mereka juga, buat adik-adik. Gitu, ya. Adik-adik mulai sekarang kalau adik-adik berpikiran seperti itu, sudah tinggalkan, lupakan. Adik-adik mulai, ya, kehidupan yang baru, bahwa Tuhan mengasihi siapa saja, tidak terkecuali. Tuhan mengasihi kamu dan aku, maka aku harus menjalankan perintah Tuhan, mengasihi semua orang. Seperti itu, ya adik-adik, ya. Nah, kata Tuhan Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kita boleh, ya adik-adik, ya, rajin baca Alkitab, boleh rajin ke gereja, tapi jangan melupakan, ya, firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Jangan cuma menjadi pendengar firman Tuhan saja, tetapi menjadi pelaku firman, kan ada dalam firman Tuhan. Nah, untuk itu Abang Samuel mau mengajak kalian semua, ayo sama-sama melakukan firman Tuhan, ya. Ayo sama-sama
kita mengasihi sesama, ya. Mengasihi sesama tidak melihat-lihat tempat, tidak melihat-lihat waktu, tidak melihat orang. Semua orang kita harus kasihi selagi kita bisa melakukannya. Ingat teladan tadi orang Samaria, ya kan? Tidak dikenalnya siapa orang ini, ya kan? Tapi dia mau menolong, ya kan? Dia mau membasuh luka-lukanya, dia mau membawa korban ini ke untanya, ke kendaraan dia, ya. Dia mau membawa ke penginapannya, dirawat di sana. Bahkan pada waktu dia mau berpisah, dia kasih duit lagi kepada pemilik penginapan untuk merawat orang yang sampai sembuh. Itu, ya. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Kita anak-anaknya, ya kan, harus meneladani Tuhan Yesus, ya kan? Ayo katakan, aku mau. Katakan, aku mau mengasihi semua orang karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihiku. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai di sini dulu ya firman Tuhan. Biar Tuhan yang menolong adik-adik untuk menuntun kepada firman-Nya setiap hari. Baca Alkitab setiap hari dan lakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, firman Tuhan yang indah sudah boleh kami mendengarkan dan kami renungkan. Bapa, pada saat ini kami minta mampukan kami Tuhan buat mengasihi orang-orang yang lain ya Tuhan, yang kami tidak kenal, yang bukan satu suku dengan kami, satu agama, satu strata sosial. Tuhan tolong kami ya Tuhan, biar kami belajar untuk melakukan firman Tuhan, tidak menjadi pendengar saja. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengakhiri firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan berkati. Nah adik-adik, sekarang mari kita saksikan persembahan pujian dari anak-anak kita, Marciano, Aurel, Nico, Joel, dan juga Luis. Untuk adik-adik yang lain, kalau kalian juga ingin mengumpulkan video nyanyi atau puisi atau kreativitas yang lain, kalian bisa kirimkan juga ya ke nomor WhatsApp di bawah ini dan juga emailnya. Memasyurkan karya tangannya.
Adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan tadi ya. Semoga adik-adik di rumah tetap setia berdoa dan juga membaca firman Tuhan setiap hari, agar iman kita boleh terus tumbuh dan bertumbuh setiap hari. Tadi setelah mendengarkan firman Tuhan, apakah adik-adik bersuka cita? Bagus ya, adik-adik, kita harus selalu bersuka cita karena Tuhan Yesus telah begitu baik untuk kita. Mari adik-adik, kita bernyanyi bersama, kita angkat pujian, mari bersukaria. Adik-adik, tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya di rumah, nanti boleh titipkan ke papa dan mama untuk diserahkan ke gereja ya. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, mari adik-adik kita angkat pujian persembahanku.
Anak-anak sekolah minggu yang Tuhan kasihi, kita mendoakan persembahan yang telah anak-anak berikan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak kami di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Nah, adik-adik terkasih, semangat terus ya belajar dan beribadah dari rumah. Meskipun adik-adik harus pergi keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker dengan cara yang benar. Harus menutupi hidung, mulut, dan juga dagu ya adik-adik. Yang kedua, adik-adik juga jangan lupa untuk sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Dan yang terakhir, hindari kerumunan ya adik-adik. Salam sehat selalu. Sampai bertemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu GKPI Jaya Resort 1 minggu depan. Sampai berjumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.